Ya, apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS insert. Gak apa-apa, Dusem, gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Selain nama saya bukan, ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini, seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Tempat duduk, saya kucingnya, kursinya. Kucingnya. Ya emang Roy Suryo itu kucingnya. Bukan Roy Suryo aja yang kucing. Rismond, Tifa, terus Bambang Tri, Suginur itu kucing semua. Mereka cuma disuruh-suruh bikin isu, bikin hoax, jelek-jelekin keluarga Pak Jokowi. Ya ini emang kucingnya. Nih dia ngaku sendiri nih, si Roy Suryo nih. Ya dengan pengumuman yang hanya H-1. Hadir 150-an lebih ya atas 170 orang. Itu hadir 150-an sampai 170-an orang. Tapi di videonya itu kursi sama orangnya banyakan kursinya. Mungkin yang dihitung 150 atau 170 itu kursinya, bukan orangnya. tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris. Terus saya tidak benar kalau buku itu tidak laku, buku itu laris. Tapi dilelang 200 ada yang mau beli, nggak ada yang naikin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Panci yang ke Australia gitu ya. Dan pulangnya hanya membawa salinan sertifikat UTS insert. Aduh. Kalau hanya ingin mendapatkan salinan sertifikat, kan banyak warga Indonesia yang lulusan dari sana gitu loh. Jadi nggak harus ke Australia. Ngapain kau itu sampai jauh-jauh datang ke Australia hanya untuk mendapatkan salinan sertifikat UTS insert gitu loh. Lagian kan bisa juga cari contoh-contohnya di internet, ya kan pasti banyak ya kan yang upload lulusan dari sana. Dan dengar-dengar teman-teman ya, si Panji ke Australia selain salah tempat ya, karena kita ketahui bersama Gibran itu menempuh pendidikan di UTS insert, tetapi si Panji ini malah mendatangi UTS-nya. Ya, selain salah tempat ya. Konon dia juga salah mewawancarai orang ya. Yang dia wawancarai ya kan. Ini yang paling bikin ngakak gitu ya. Yaitu seorang petinju bebas ya kan. Alias atlet gulat. Aduh, dipacai sebagai seorang dosen. Padahal dia seorang petinju bebas ya. Alias atlet gulat ya. Yang dia temui secara tidak sengaja di pinggir jalan. Aduh, hubungannya dengan pendidikan Gibran apa, Panji, kau ini bodohnya orang sekampung, kau borong sendiri. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tempat duduk, saya kucingnya, kursinya. Kucingnya. Ya emang Roy Suryo itu kucingnya. Bukan Roy Suryo aja yang kucing. Rismond, Tifa, terus Bambang Tri, Suginur itu kucing semua. Mereka cuma disuruh-suruh bikin isu, bikin hoax, jelek-jelekin keluarga Pak Jokowi. Ya ini emang kucingnya. Nih dia ngaku sendiri nih, si Roy Suryo nih. Ya dengan pengumuman yang hanya H-1. Hadir 150-an lebih ya atas 170 orang. Itu hadir 150-an sampai 170-an orang. Tapi di videonya itu kursi sama orangnya banyakan kursinya.
Mungkin yang dihitung 150 atau 170 itu kursinya, bukan orangnya. Tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya, buku itu laris. Terus saya Tidak benar kalau buku itu tidak laku, buku itu laris. Tapi dilelang 200 ada yang mau beli, nggak ada yang naikin kok. Maksudnya nggak ada yang naikin harganya. 250 gitu. 200 ada yang mau beli, diem semua. Kok katanya laris? Laris dari mana, Roy? Gimana teman-teman? Pendapat kalian tentang video-video tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Saya kucingnya, aduh, Panji. Dan tadi apa itu katanya? Mengaku apa? Mengaku bukunya katanya laku keras gitu loh. Hah? Katanya bukunya bukan tidak laku seperti yang di framing banyak netizen di media sosial. Orang faktanya macam kayak gitu, kau mau ngomong apa lagi? Ngomong bukumu laris dari Hong Kong. 200 pada diem ya kan, sampai itu si moderatornya bilang, masa nggak ada yang berani 200? Ini jauh-jauh loh dari Jakarta. Emang siapa yang nyuruh bawa buku dari Jakarta? Sampah pula isinya. Lanjut. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya, dan saya sependapat dengan pernyataan netizen di badan videonya ya. Hasil penelusuran netizen katanya, orang baju putih yang sedang bicara dengan si Panji tersebut bukan seorang dosen UTS, tetapi orang yang mau latihan tinju. Yang kebetulan lewat. Iya. Aduh, saya kemarin juga kepikiran begitu. Masa dosen macam kayak gini modelnya? Kalau di Indonesia mah ini bukan dosen ya, kalau nggak petinju ya itu pegulat gitu loh. Aduh, hubungannya dengan Gibran apa, Panji? Kau mau wawancarai seorang petinju? Pesan saya Pak Petinju ya, itu yang ngomong sama Anda itu jangan dibiarin aja itu, sikut aja. Kasih uppercut sekali aja ya, biar langsung masuk rumah sakit. Lanjut. Thermal ketar-ketir itu yang disampaikan Roy Suryo saat ada di Australia. Ternyata Roy Suryo ini benar-benar ke Australia yang difasilitasi oleh orang-orang Indonesia yang ada di Australia atau para diaspora Indonesia yang ada di Australia. Dan Roy Suryo ini bertemu atau diantar juga oleh seseorang yang namanya Iksan, yang katanya dulu pernah mengantar Gibran waktu ke UTS. Dan juga Roy Suryo ini mengatakan kalau dia sudah mendapatkan banyak fakta-fakta baru yang akan diungkap. Dan juga sudah ketemu dengan dosen yang ada di UTS. Kata Roy Suryo, dia mendapatkan fakta-fakta baru yang tentunya akan mengguncang jagat media sosial yang ada di Indonesia. Nah, apakah fakta ini benar-benar didapatkan Roy Suryo untuk menguak ijazah palsu Gibran? Ataukah ini hanya gertakan dari Roy Suryo atau ulah yang semata-mata hanya menggertak para Thermal dan juga Gibran? Nah, kalau menurut kalian, data yang akan dibawa Roy Suryo ke Indonesia, apakah benar-benar data asli atau hanya data yang dibuat-buat untuk menggertak para Thermal dan juga Gibran? Tuliskan di kolom komentar, kira-kira seperti apa nanti Roy Suryo ketika datang atau sampai ke Indonesia. Bukan data asli gitu loh. Habis ini ya saya tampilkan Bang ya, habis ini saya tampilkan ya, tapi saya komentari dulu. Jadi si maling Panji itu ke Australia itu bukan menginvestigasi rekam jejak pendidikan Gibran di lembaga pendidikannya, tetapi mewawancarai orang-orang yang disinyalir pernah
menempuh pendidikan di UTS Insert. Sementara di UTS Insert itu jurusannya banyak gitu loh. Ya kan? Ini kebegoannya, ketololannya yang kagak ketulungan gitu loh. Seharusnya itu kan datang ke kampusnya, menanyakan, kan seperti itu. Nah ini yang ditanyakan adalah WNI yang pernah kuliah di UTS Insert. Kalau menurut saya nggak haruslah ke Australia, di Indonesia banyak. Dan kalau hanya sekedar ingin melihat contoh ya, blanko, ijazah atau sertifikat UTS Insert, di media sosial banyak, di internet banyak ya, tinggal googling aja, koplak, lanjut. Kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu, nanti dia akan nyetak. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Gak apa-apa, Dusem, gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Selain nama saya, kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini, seperti yang dilakukan oleh bapaknya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert semuanya memiliki bukti ini. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Aku yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Aku yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib. Kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di keputusan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, oke. Sekian terima kasih. Spanduk dong 1 menit, spanduk. Ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Maka kita ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, utamanya pemerintah Republik Indonesia, utamanya imigrasi. Saya justru diberi visa 3 tahun. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau mau kita lakukan penelitian lagi, saya kapan nanti ajak Michael yang udah janji. Ajak Dr. Tifa, ajak Dr. Rismon, ajak teman-teman peneliti yang lain, mungkin ajak teman-teman, ayo. Dan satu lagi, Forum Diaspora Indonesia yang ada di Australia sangat menyambut baik dan sangat menyambut gembira kedatangan kita, kehadiran kita, andai kata kita ke sana. Ya, itu yang pertama. Jadi alhamdulillah ya kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik dan didukung oleh jajaran pemerintahan, ya. Jadi tidak benar ada indikasi termul kalau itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park. Ya, itu adalah sebuah tempat yang sangat terhormat di Sydney yang biasanya digunakan untuk diskusi, digunakan untuk tempat dakwah, digunakan untuk tempat penelitian dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dilakukan. Dan ini yang paling penting. Memang panitia yang ada di sana ya itu memang baru berani mengumumkan acara itu pada hari Sabtu setelah saya landing. Brosur semua flyer sudah disiapkan, tetapi memang belum berani memutuskan karena ya siapa tahu kita kan tidak bisa mengetahui apakah ada kuasa Allah dan lain sebagainya, ya kan? Tapi alhamdulillahnya ya semenjak berangkat ya mulai dari terima kasih kepada Garuda Indonesia ya saya diberikan tempat duduk, saya kursinya ekonomi. Tetapi kalau kasih bisnis nanti kayak Mas Munir tuh. Saya dikasih ekonomi yang legroomnya panjang, yaitu di emergency. Satu kursi untuk 4 orang, tapi hanya untuk 1 orang. Udah tahu kan apa yang saya katakan tadi? Hanya salinan sertifikat. Jauh-jauh datang ke Australia, ini jujur aja loh ya.
Kalau seandainya saya adalah bohirnya si Panci, saya benar-benar kuciwa. Berapa biaya yang diperlukan ya, tiket pesawat, ya akomodasi di sana ya kan, transportasi di sana, beberapa hari, berapa duit yang harus dikeluarkan, belum lagi ongkosnya si Panci. Pulang hanya membawa salinan sertifikat, coba bayangin, salinan sertifikat, dan itu dia mengatakan, apakah Gibran punya? Hei Panci, kalau Gibran sudah dinyatakan lulus dari UTS Insert, sudah pasti Gibran juga punya sertifikat macam kayak gitu. Aduh, jauh-jauh ke Australia, pulang hanya membawa salinan sertifikat. Nggak tanya ke lembaga pendidikannya, ini gimana ceritanya? Lanjut. Berita datangnya Rosuryo di Australia Sydney untuk mencari informasi tentang insert UTS atau masalah Mas Gibran yang sekolah di Sydney ya. Disclaimer dulu ya, saya ini orang Sydney, orang Australia, tinggal di Sydney, tinggal di Australia, sekolah di Australia. Saya mau memberikan edukasi sedikit aja ya tentang kasus yang, kalau gue bilang ini kasus yang sepele dan sebenarnya kasus yang tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Jadi gini, sistem sekolah Indonesia dengan sistem sekolah di Australia itu totally different. Itu yang pertama, yang kita mesti harus perhatikan baik-baik. Bahwa di sini, anak-anak SMA tidak diharuskan untuk bisa menyelesaikan SMA-nya. Jadi, year 11, SMA kelas 2, dia bisa langsung pergi ke college. Ya, kalau memang dia tidak berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Jadi, dia bisa melanjutkan ke D3 atau Advanced Diploma. Itu diperbolehkan. Sehingga ketika orang-orang Indonesia yang mau sekolah di sini, itu di kemungkinan juga bisa. Kalau dia sudah misalnya nggak lulus SMA, dia mau ke Australia, kemudian dia mau sekolah, dia bisa. Tapi dia mesti harus melalui namanya foundation. Nah, foundation itu yang disediakan oleh salah satunya. Ada berapa banyak sekolah-sekolah, tidak hanya INSEARCH. Ada namanya TAFE. TAFE ini kan yang punya kan government Australia. Nah, di INSEARCH sendiri, di INSEARCH UTS sendiri itu programnya banyak. Nah, ketika kita mau masuk ke Australia, kita mau sekolah, ada namanya di tes namanya IELTS. Nah, tes IELTS ini biasanya setiap apa yang kita mau sekolah itu ada beberapa requirement-nya ada gitu loh. Ada band-nya itu ada gitu kan, ada writing, ada conversation, ada listening, ada speaking gitu ya kan. Dan ini total band-nya itu biasanya beda-beda setiap unit, setiap jurusan. Ada yang minta 6 skor bandnya, ada yang 5,5, 6, 7 dan beda-beda gitu loh. Nah, kalau memang tidak bisa memenuhi standar itu, yes, kalian mesti harus belajar dulu ELICOS namanya selama 6 bulan. Nah, itu kan ada tahap-tahapannya juga gitu loh. Nah, setelah ELICOS baru namanya masuk ke pathway-nya si INSEARCH itu sendiri, ya, foundation-nya sendiri gitu loh. Nah, di INSEARCH sendiri bagi anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah ya, yang memang tidak lulus di sekolah. Nah, di situ belajar namanya penyetaraan. Jadi belajar ada matematika, ada bahasa Inggris, ada kimia, fisika, lain-lain dan sebagainya. Seperti sekolah di SMA selama 1 tahun. Nah, makanya dari itu saya nggak tahu kalau Mas Gibran itu ambil programnya yang mana, kan nggak tahu saya kan. Nah, tapi yang jelas berita yang simpang siur ini memang mesti harus diluruskan gitu, dan kita harus berpikir yang cerdas. Dan ketika si Pak Roy Suryo ya datang ke UTS ya kan, dan saya berharapnya gini ya, ketika Pak Roy Suryo itu datang, harusnya mewawancaranya bukan orang yang lulus dari atau mengambil ELICOS gitu loh. Harusnya dia berbicara, harusnya ya dosen gitu kan, dan orang-orang yang memang punya kapabilitasnya di situ gitu loh. Ngapain kalau misalnya wawancara semua lulusan lulusan ELICOS gitu kan, itu nggak ada, maksudnya nilainya itu nggak ada gitu loh, nggak kena gitu loh ya kan. Harapan saya tadinya, saya pikir Pak Roy itu bisa punya akses masuk ke UTS-nya. Dan kemarin saya ngeliat ada video-video bahwa dia wawancari seorang karyawan katanya gitu kan. Sini guys ya, seorang dosen itu di Australia itu nggak bakalan mau diwawancarain. Ya, jadi saya nggak tahu apa jabatannya dia gitu kan. Saya kan dia betul, memang dia kerja di UTS. Tapi kan banyak di UTS itu bisa dosen, bisa OB, bisa security. Nah, kemungkinan security kita nggak tahu. Mungkin dia asal comot aja kan, kita nggak tahu. Nah, kemudian apalagi sekolah di sini itu memang beda.
caranya beda gitu kan, kurikulumnya nggak sama kayak di Indonesia gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Sekali lagi ya, pendidikan di Australia dan pendidikan di Indonesia itu tidak bisa disamaratakan, ya kan? Jadi kita tuh totally different, kita totally beda sekali. Nah, saya nggak tahu nih apa namanya Pak Roy Suryo ini tujuannya apa ke Australia ini. Kalau mau mencari data, misalnya apakah betul Mas Gibran dulu pernah sekolah di sini, itu tidak pernah mungkin bisa dapat. Australia itu di bawah undang-undang privacy. Mereka tidak akan pernah bisa merilis data apapun, ya kan? Dan saya yakin UTS pasti tidak akan bisa menerima Anda gitu loh, ya kan? Dan pasti akan ditanya, prosedurnya akan banyak gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi buat saya sih kedatangan si Roy Suryo itu sih sebuah pepesan yang kosong menurut saya, buang-buang waktu menurut saya itu kan. Jadi tidak ada faedahnya menurut saya itu. Oke, guys, begitu ya. Tetap semangat, pikir aja cerdas setiap apa yang lewat. Thank you guys. Ya, mantap sekali ya. Sejalan atau senada dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya pada video-video sebelumnya tadi, bahwa si Panci ini selain salah tempat, ya salah tempat, yang seharusnya itu ke UTS Insert malah ke UTS, ya kan? Juga salah cara menggali datanya. Seharusnya itu didatangin itu universitasnya, tempat pendidikannya Gibran, baik itu yang katanya college gitu ya, yang katanya kursus, terserah lah itu ya. Yang penting namanya kan UTS Insert, ya, yang saat ini berubah nama menjadi UTS College gitu kan. Nah, tanya di situ apakah pernah ada seorang ya apalah disebut mahasiswa kayak atau siswa kayak gitu kan, yang bersekolah di situ atas nama Gibran misalnya, ya kan? Nah, apakah dia dinyatakan lulus dan lulusannya itu dianggap setara apa misalnya? Kan seperti itu, bukan malah bertanya kepada orang-orang yang tidak jelas gitu loh. Nah, menurut netizen barusan yang merupakan warga Indonesia yang mukim di Australia, sebetulnya mudah sekali gitu loh untuk mengungkapnya. Apalagi sudah jelas-jelas sistem pendidikan di Indonesia itu nggak sama dengan sistem pendidikan di Australia. Udahlah, jangan banyak bacot Panci ya. Lanjut. Orang-orang yang lulusan language center, kemudian nanya juga ke profesor yang mengajar di universitas lain, bukan UTS juga. Yang juga profesor itu dari universitas lain, bukan dari UTS ya? Enggak, bukan. Jadi itu bukan profesor dari UTS. Jadi Mas Irjan langsung nangkepnya dari UTS gitu. Karena tidak menyebutkan lembaga pendidikan kalau nggak salah si profesor itu. Nah, jadi kalau memang sengaja mau memberikan kesan dari UTS, bukan profesor di UTS. Coba silahkan dilihat di ininya. Berarti tidak punya apa ya istilahnya, profesor itu ketika mau intervensi seperti itu, berarti dia tidak punya banyak referensi seharusnya ya, Cik? Kalau saya lihat biografinya, profesornya saya cari itu dari UNE ya, University of New England. Ngajar bahasa Indonesia kayaknya di situ. Profesor. Nah, saya lihat resumenya ya. Kalau memang masih benar, karena LinkedIn-nya juga tulisannya 17 tahun, ngajar di UNE, University of New England. Nah, tapi kan profesor di situ belum tentu paham juga syarat masuk untuk ke UTS Insert. Kelihatan waktu ditanya juga gitu. Iya, benar. Saat ditanya pun saya mendengar bahwa dia mengatakan saya semalam mencoba browsing dan sebagainya, dan bahkan ada jawaban-jawaban yang tidak pasti gitu. Iya, baru tadi malam browsing gitu ya, udah gitu pertanyaan dan jawabannya nggak nyambung. Jadi waktu ditanya apakah bisa dari program Pathway Insert itu diterima di university lain di luar negeri, kan begitu. Nah, jawabnya nggak bisa. Tapi kemudian juga mengatakan year 11 dari Singapura itu nggak bisa diterima ke UTS loh. Pertanyaannya bukan year 11 dari Singapura. Pertanyaannya dari Insert Foundation Diploma di Australia bisa nggak diterima di universitas lain di luar negeri. Tapi yang di wawancara lain juga jelas-jelas mengatakan nggak bisa. Kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat, apalagi mengenal yang namanya Gibran. Orang-orang yang diwawancara itu semua pada ngambil program bahasa ya. Jadi semua pada program bahasa Inggris. Kan semua udah ditanya, diminta memperkenalkan diri. Jadi memang
yang lulusan dari Insert Language Center. Jadi yang diwawancara itu semua hanya yang lulusan sekolah bahasa, Ya. bukan Berarti foundation diploma. Nah, kalau memang niatnya baik ke Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja. Seandainya misalnya anak saya mau kuliah, katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya, mau kuliah ke Insert, bisa nggak ada pilihan programnya apa saja? Oh, foundation diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawaban yang benar, setelah lulus dari foundation diploma, bisa nggak seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini foundation diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain? Kan itu lebih apa ya, kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni-alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari Insert UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga profesor, bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England. Dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh kalau ibaratnya begini, kalau kamu masuk Insert UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis. Ya. Hahaha. Jadi bukan hanya saya saja loh ya yang merasa kecewa atau menganggap si Panji ini selain salah tempat juga salah orang gitu loh. Yang dikumpulin 5 orang lulusan UTS Insert tapi kursus bahasa Inggris. Karena mereka memang mau apa namanya itu yang katanya perawat gitu ya, nurse gitu ya. Tapi lemah di bidang bahasa Inggris. Ya jelaslah mereka kursus, tetapi UTS Insert itu tidak hanya menyediakan kursus, tetapi juga menyediakan pathway ya, program pathway atau pathway program atau matrikulasi lah istilah yang kita kenal di Indonesia. Ya. Dan barusan kita mendengar 3 video dari Ibu Ina Lim ya, yang sudah sangat jelas menunjukkan bahwa si Panji ini memang tujuannya nggak jelas gitu, ngapain hanya gitu-gitu aja sampai Australia gitu loh. Kalau cuma hanya mendapatkan salinan ijazah dari UTS Insert di internet banyak. Lanjut. Rosuryo itu adalah orang yang konsisten dalam kesalahan. Nyanyi lagu Indonesia Raya, salah lirik. Naik pesawat, bisa-bisanya salah armada. Dan sekarang dengan bangga, dia akan melakukan riset tentang pendidikan Mas Gibran di Australia. Tapi salah lokasi. Padahal sudah jauh-jauh datang ke Australia. Dia dengan bangga membuat video di depan kampus UTS. Padahal Mas Gibran gak pernah kuliah di UTS. Melainkan di UTS Insert Diploma atau yang sekarang dikenal sebagai UTS College. Seharusnya sebagai seorang peneliti, Rosuryo itu masuk ke dalam kampus, bukan cuma foto di luar kampus sambil buka-buka baju yang menghina Mas Gibran. Dia masuk ke dalam dan bertanya pada pihak yang kompeten untuk menjawab pertanyaannya tentang data Mas Gibran selama kuliah di UTS. Tapi masalahnya, kalau di luar negeri, data pribadi mahasiswa itu sangat dijaga oleh pihak kampus. Jadi tidak sembarang orang bisa datang dan bertanya soal data pribadi mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Bahkan orang tua dari mahasiswa pun tidak bisa sembarangan datang ke kampus dan bertanya tentang data pendidikan anaknya. Apalagi Rosuryo, dia siapa? Seperti kata yang selalu dia ucapkan setiap kepada semua lawan debatnya, apa legal standing Anda? Nah, sekarang apa legal standing Rosuryo datang ke UTS dan bertanya soal data pendidikan Mas Gibran? Dia bukan siapa-siapa. Jadi nggak mungkin dia dengan bangga datang membawa seabrek
data yang katanya akan bisa memakzulkan Mas Gibran. Dan ketika dia memilih menginterview alumni dari UTS, dia juga salah orang. Yang dia wawancarai adalah alumni dari UTS Learning Center, tempat belajar bahasa Inggris bagi para buruh migran yang ingin bekerja di Australia. Jadi jangan heran kalau yang dia menjawab pertanyaannya juga nggak mengerti apakah setelah dari UTS insert bisa melanjutkan ke kampus lain di negara lain. Yang dia tanya itu adalah perawat, bisa jadi pemetik buah, atau sopir seperti halnya Ihsan Katonde. Dia juga dengan bangga mewawancarai seorang profesor. Masalahnya, profesor tersebut bukan dosen di UTS. Jadi secara etikanya, profesor itu pun tidak punya hak untuk menjawab pertanyaannya tentang data pendidikan Mas Gibran di UTS Insert. Karena profesor tersebut tidak pernah mengajar di UTS. Salah lagi. Jadi Rosuryo, ketika kamu dengan bangga datang ke negara lain, menghina negaramu sendiri, menghina wakil presidenmu, dengan olok-olok di baju kaos yang kamu pakai berganti-ganti, yang malu itu bukan cuma Indonesia, tapi dirimu sendiri. Tanpa sadar, kau telah mempermalukan dan merendahkan dirimu sendiri. Kamu bahkan bercerita kepada orang-orang di sana bagaimana kau dizolimi oleh Pak Jokowi sehingga kau bisa masuk ke dalam penjara 9 bulan. Padahal itu jelas-jelas nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Sebagai orang yang membuat undang-undang ITE, jadi wajar kalau yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut adalah orang yang mengaku sebagai pembuat undang-undang ITE, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Jadi, ketika kau dengan bangga membuka pakaianmu, mempertunjukkan kepada halayak di Australia, orang-orang Indonesia yang ada di Australia, dengan baju yang merendahkan dan menghina, menjelek-jelekkan Mas Gibran, sabarlah. Ketika kau pulang ke Indonesia, baju orange sudah siap menantimu. Dan rumah gratis dari negara juga sudah siap menerima kehadiranmu. Ya memang begitu ya. Jadi saya tidak heran lah kalau si Panji ini suka merendahkan dan menghina ya. Dengan mengupload ulang ya. Ini versinya Panji kan seperti itu, bahwa pada saat itu Panji ini kan pernah terjerat kasus hukum ya, sampai di penjara karena penistaan agama ya, yaitu mengganti wajah stupa ya Candi Borobudur menjadi wajahnya Jokowi kan seperti itu. Dan si Panji ini mengaku bahwa bukan dirinya yang membuat, dirinya hanya mengupload ulang, ya kan. Tetapi dengan mengupload ulang itu kita bisa melihat dan menilai ya bagaimana attitude-nya si Panji ini. Ya suka menghina, emang suka menghina, suka ya mencaci, memaki, bahkan juga memfitnah. Dan itu terbukti Jokowi saat ini habis-habisan itu dicaci, dimaki, difitnah, termasuk Gibran gitu kan. Dan saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, terutama di bagian depan, bahwa si Panji ini salah alamat, ya kan, salah tempat. Kok bisa menelusuri jejak pendidikan Gibran, tetapi dia mendatangi sebuah lembaga pendidikan yang Gibran nggak pernah sekolah di situ, dan dia juga hanya sampai di depan pintu aja, nggak berani masuk, nggak berani tanya, gitu loh. Aduh, Panji. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.